Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Raih Potensi ini. Sebelumnya, pernah nggak sih kalian bicara sesuatu dan ingin untuk undo untuk berbicara tersebut? Pastinya kita semua pernah mengalami momen seperti itu. Nah, sementara kita semua berusaha jadi ahli dalam menyampaikan pikiran dan pendapat, ternyata ada situasi di mana diam itu lebih baik. Kita akan membahas 8 situasi spesifik di mana kita bisa lebih bijak dengan tetap diam. Yuk simak sampai habis biar bisa dapat insight yang berguna. Baiklah, situasi yang pertama adalah saat kamu marah dan emosi memuncak. Kita semua tahu teman-teman, dalam momen marah, kesal, atau emosi, lebih baik kita tetap diam. Soalnya, kalau lagi dibayangin perasaan marah atau emosi, kita jadi lebih reaktif dan kurang berpikir jernih. Filter kita akan hilang dan bisa jadi kita mengucapkan sesuatu yang nantinya membuat kita menyesal. Nah, tetap diam itu seperti pelindung, biar tidak keluar kata-kata yang tidak bisa dihapus. Jadi, tunggu momen yang pas untuk ngobrol daripada bicara seenaknya. Hindari juga reaksi yang bisa membuat masalah semakin rumit saat kita membutuhkan kesabaran dan kehati-hatian. Situasi yang kedua, saat kamu kurang pengetahuan atau kurang fakta. Kalau kita kurang tahu tentang sesuatu, lebih bijak kita diam. Berbicara tanpa info yang cukup, itu kita bisa saja atau sama saja dengan menyebarkan info palsu dan membuat kita terlihat tidak pintar alias bodoh. Diam itu bisa membuat kita terus mendengar dan belajar sebelum berbicara. Situasi ini bisa muncul ketika kita sedang mengobrol tentang topik-topik yang belum kita kenal, ada pertanyaan yang tidak kita tahu jawabannya, atau sedang mengumpulkan fakta yang belum lengkap. Intinya, daripada kelihatan sok tahu, lebih baik diam. Dengarkan dan belajar dulu. Baru setelah itu berpendapat kalau memang sudah mengetahui semuanya. Situasi yang ketiga, saat kamu menerima kritikan yang konstruktif. Ketika ada yang mengkritik atau memberikan feedback negatif, sangatlah wajar kalau kita ingin membela diri atau memberikan penjelasan. Tapi seringkali membuat situasi ini menjadi semakin panas. Nah, diam di momen seperti ini bisa membantu kita menerima kritik tersebut tanpa menjadi defensif. Barulah setelah orang itu selesai bicara, kita bisa meresponnya. Luangkan waktu sebentar untuk menangkap maksud yang disampaikan sebelum kita menjawab. Dan mungkin bisa juga kalian bertanya lebih lanjut kalau ada yang kurang jelas. Karena diam itu bukan tanda kekalahan sebenarnya, tapi langkah awal untuk diskusi yang konstruktif. Meskipun diam sendiri belum tentu bisa menyelesaikan masalah, tapi akan menjadi jalan untuk diskusi yang lebih berbobot nantinya. Selanjutnya, situasi yang keempat, saat kamu menghadapi masalah hukum. Kalau kamu sedang berurusan dengan otoritas hukum, lebih bijak untuk memanfaatkan hak kita untuk diam. Apa yang kita sampaikan bisa jadi dipakai untuk membuktikan kesalahan kita, meskipun kita tidak bersalah. Biasanya petugas hukum juga bisa menambahkan cerita untuk mendapatkan pengakuan atau pernyataan yang mencurigakan dari kita. Jadi, tidak perlu terburu-buru bicara atau menjelaskan. Kita tidak akan rugi apa-apa kalau tetap diam sampai kita bisa berkonsultasi dengan pengacara. Situasi yang selanjutnya, yang kelima, saat kamu mempertahankan pendapatmu. Ada saat-saat di mana keputusan tegas itu perlu. Setelah kita mencermati pilihan-pilihan dan membuat keputusan, daripada ikut-ikutan debat kusir, kita bisa bicarakan pilihan kita dengan singkat
tanpa terlalu banyak penjelasan. Buat jelas saja kalau keputusan kita sudah final tanpa perlu minta maaf. Tetap diam setelah kita ambil keputusan, menunjukkan kalau masalahnya sudah selesai. Situasi yang keenam, saat pendapat kamu tidak relevan. Menghargai kapan kita harus menunjukkan pendapat dan kapan kita harus diam itu adalah sebuah skill tersendiri. Apalagi kalau kita baru bergabung dengan tim atau proyek yang sudah punya cara kerjanya sendiri. Berbicara tanpa mengerti konteks jarang membawa kebaikan. Juga, memberi saran tanpa pengalaman langsung bisa kurang dihargai. Meskipun kadang kita merasa ingin ikut berpartisipasi. Tapi bijaksanalah kapan suara kita akan berpengaruh atau memberi kontribusi yang berarti dan kapan tidak. Ini momennya untuk diam dan mendengarkan dengan serius. Supaya kita bisa terhubung dengan orang lain sambil menambah ilmu dan pengetahuan. Situasi yang ketujuh, saat kamu dititipi rahasia. Kalau seseorang memberikan informasi rahasia, kita wajib untuk menghargai privasi dan kebijakannya dengan tetap diam. Ada kode etik, moral, dan kadang hukum yang mewajibkan kita untuk tidak menyebarkan informasi pribadi. Entah itu masalah kesehatan, keuangan, saran hukum, atau informasi internal perusahaan. Kecuali kita sudah punya izin untuk menyebarkan detail pribadi yang kita tahu. Kalau tidak ada izin, kita harus jaga rahasia tersebut dengan diam dan tidak membahasnya. Tentu saja ada kasus-kasus tertentu terkait dengan nyawa seseorang misalnya, di mana kekhawatiran etis lebih besar dan kita harus bicara terkait rahasia tersebut, kita harus bicara. Tapi secara umum, kalau seseorang mempercayai kita dengan rahasianya, biarkan rahasia itu tetap ada di antara kalian berdua. Situasi yang terakhir, yang ke-8, saat diam adalah tanggapan paling terhormat. Kadang-kadang diam itu tanggapan yang paling terhormat dan bijak yang bisa kita berikan. Diam menunjukkan rasa hormat kita terhadap orang lain dengan pengalaman atau pandangan mereka. Diam juga bisa menunjukkan kalau kita mendengarkan dengan tulus ketika seseorang berbagi kisah pribadi atau pengalaman emosionalnya. Cukup dengarkan saja tanpa menyela. Kita sudah menunjukkan perhatian dan validasi terhadap mereka. Nah, itu dia teman-teman, 8 situasi di mana kita lebih baik diam. Semoga kalian mendapatkan insight yang bermanfaat untuk perjalanan kalian dalam bersosialisasi dengan orang lain. Karena sejatinya manusia diberikan 2 telinga untuk mendengar dan 1 mulut untuk berbicara. Jadi banyak-banyaklah untuk mendengar dan banyak-banyaklah untuk diam. Jangan lupa share pandangan kalian di kolom komentar dan pastikan tekan like kalau kalian suka video ini. Kalau belum subscribe, yuk subscribe biar nggak ketinggalan video-video seru berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selalu bijak dalam memilih kapan harus bicara dan kapan harus diam. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.